Selamat malam. Ini Stand Up Fest, luar biasa. Ratusan komik dalam satu panggung. Itu dari kemarin udah berapa komik coba bayangin. Ganti-gantian ke panggung ini. Yang ganti-ganti apa? Ini. Mic-nya. Gak heran nyampe di gue udah bau jenazah. Sebelum gue kesini itu tadi gue ngelihat suatu musibah yang menurut gue kasihan gitu. Gue lihat ada supir truk nabrak mobil mewah. Ini yang bikin gue kasihan adalah yang mobil mewahnya ini minta ganti terus. Ini ganti dong mobil saya. Ya elah, supir truk nggak akan bisa mungkin ganti kali. Dan lu pasti punya asuransi gitu. Dan yang lebih gue curiga adalah ini orang terus minta ganti terus. Ini jangan-jangan nggak punya asuransi. Jangan-jangan nggak ngerti asuransi. Jangan-jangan orang kaya baru. Dan gue semakin yakin dia orang kaya baru setelah gue lihat istrinya keluar dari mobil. Mukanya jelek. Pasti dinikahin pas masih susah. Nah, dandanannya orang kaya baru banget gitu. Bedaknya tebel banget. Itu saking tebelnya itu kalau pipinya digigit nyamuk nggak berasa. Malah nyamuk kanker. Dia bedak terus. Itu saking tebelnya bedaknya kalau digambar bunyi bukan. Bunyinya pus, asap. Dan itu saking tebelnya bedaknya. Itu kalau misalnya ngomong bedaknya jatuh-jatuh, men. Ini mobil saya kenapa? Jatuh bedaknya. Kebayang nggak sih lo kalau dia lagi makan somai gitu? Lagi makan somai, bedaknya jatuh ke piring gitu. Itu misalnya bisa-bisa somai bisa berubah jadi kue mochi. Nggak, maksud gue gini lah, udahlah, lu orang kaya nggak usah susah-susahin orang susah. Sama kayak kita justru harus belajar dari orang susah. Di rumah gua ada orang yang cuma bisa makan nasi sama tempe, masih bisa bersyukur. Tuhan, nggak apa-apa yang penting bisa makan. Besoknya cuma nasi sama garam. Tuhan, nggak apa-apa yang penting bisa makan. Besoknya cuma garam doang. Tuhan, lama-lama kelewatan ya. Menurut gue nih, gue yakin mayoritas dari sini semuanya tahu Stand Up Fest dari sosial media, dari Twitter. Nah ini nih masalahnya ini, semakin berkembang Twitter sekarang udah bisa pakai gadget, bisa pakai handphone. Ini sekarang orang udah mulai ninggalin keimanannya, percaya nggak? Iman kita udah berkurang semenjak ada sosial media. Orang lebih takut sama baterai habis daripada takut sama Tuhan. Serius, makanya nggak heran kalau misalnya sekarang lo lebih sering lihat orang bawa power bank daripada bawa Alkitab suci. Kenapa mereka lebih banyak bawa powerbank daripada bawa kitab suci? Karena mereka lebih pentingin isi baterainya daripada isi imannya. Keren banget, gue gila. Ibadah juga harus update. Men. Sholat Jumat nih, gereja nih, ibadah nih. Emang kalau misalnya lo nggak update, malaikat nggak tahu gitu? Misalnya tiba-tiba lo masuk neraka terus lo protes, malaikat, saya rajin ibadah kenapa masuk neraka? Emang iya? Akun Twitter kamu apa? Wah, belum fallback saya. Aneh banget. Nih, ini tepat di Senayan. Kemarin kita baru kedatangan tamu, yaitu adalah timnas Belanda. Kemarin kan kita kalah. Oke, nggak apa-apa, masih banyak yang perbaikin. Cuman emang nggak tahu kenapa ya, pemain-pemain bola Belanda sama Indonesia tuh beda banget. Gue ngeliat pemain Belanda Van Persie nih, gagal golin, meludah. Keren banget meludahnya. Gue ngeliat pemain Indonesia udah, waduh, serem banget. Jijik banget. Main bola juga harus hati-hati. Ini udahnya dia lagi. Gitu. Gue ngeliat Balotelli yang mukanya kayak gitu aja. Gue ngeliat dia buang ingus, keren. Kayak peluru. Gue nggak bisa kayak gitu karena ingus gue biasanya terlalu kental. Biasanya suka nempel sama ke mulut gitu. Gituin dulu. Cewek-cewek pada jijik banget kayaknya. Kita ngomongin cewek-cewek kalau gitu. Menurut gua, gak ada hal yang lebih nyebelin. Gak ada hal yang lebih nyebelin selain ngebantuin cewek-cewek yang minta tolong difotoin. Sudah mulai tertawa kesakitan di sana? Ngerasain deh, gue sering banget gitu bantuin teman-teman gue yang cewek-cewek foto. Bayangin ya, mereka, percaya deh, perhatiin, mereka cuma ngeluarin 3 kalimat. Cuma 3 kalimat. Kalimat pertama, fotoin dong, fotoin. Oke, kita fotoin. Bukannya makasih, dia malah keluarin kalimat kedua. Coba lihat.
Gue kasih lihat, oke gue kasih lihat. Akhirnya dia bukan emang kasih, malah keluarin kalimat ketiga. Ulang dong, ulang. Mereka nggak pikirin perasaan kita, men. Perasaan kita yang fotoin. Kita yang fotoin cuma ngelakuin 4 step. 4 step, itu aja. Step pertama fotoin. Step kedua, kasih lihat fotonya. Step ketiga, foto ulang. Step keempat, step 1, step 2, step 3 diulang 20 kali lebih. Tapi perempuan hebat, menurut gue perempuan tuh hebat. Dia bisa merubah laki-laki 180 derajat, men. Itu terjadi sama gue dan teman-teman gue. Menurut gue nggak ada hal yang lebih mengagetkan lagi, nggak ada yang lebih mengagetkan lagi selain perubahan sifat teman-teman gue sendiri yang baru punya pacar. Biasanya itu kalau misalnya udah kenal cewek gitu, baru kenal cewek itu perubahan sifatnya 180 derajat. Yang biasa kita telepon, bisa kita ajak pergi gitu, cabut yuk, ayo aku juga bosan nih. Semenjak dia punya pacar udah nggak lagi. Cabut yuk, nggak bisa, gue jalan sama cewek gue. Ya basi. Yang lebih parah biasanya gue teleponin kan, lu di mana? Tempat biasa. Udah kesini aja. Sekarang semenjak dia punya pacar udah berubah. Lu di mana? Lu di mana? Gue di tempat cewek gue. Ya udah pulangnya gue samperin deh. Gak bisa pulangnya gue teleponan. Teleponan. Nggak cukup waktu lu. Yang lebih parah lagi adalah biasanya yang laki-laki nih. Yang laki-laki nongkrong bisa sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Ini semenjak dia punya pacar jam 8 malam udah pulang. Gue tanya dong, lu kenapa sih pulang cepat? Cewek gue gak suka kalau gue pulang malam. Nah, gue kasih tau sama cewek lu, kalau cewek lu gak suka sama orang yang pulang malam, pacarnya sama tukang bubur. Jangankan malam, sore udah tutup. Sakit. Yang bikin gue lebih gedek lagi adalah apa-apa sama ceweknya. Jijik banget gue ke kafe ini yuk, katanya enak. Biasa aja bro, gue udah kesana sama cewek gue. Oh oke. Nonton film ini yuk, gue udah nonton sama cewek gue. Ya udah film ini aja, lu belum nonton kan? Belum, cuman besok gue mau nonton sama cewek gue. Main catur sama cewek lu udah main catur. Ngunyah paku. Anjing kesel banget tuh. Semuanya aja sama cewek lu. Terus orang-orang bilang, ala lu ngiri aja lu, cewek temen lu pacaran ngiri aja. Gue kasih tau sama lu semua, gue gak ngiri. Gue ngerasa kehilangan. Karena menurut gue ngedenger teman gue punya pacar, gak ada bedanya sama gue ngedenger teman gue baru meninggal. Responnya sama-sama aja. Contoh namanya Tony, contoh ya. Si Tony baru pacaran. Sama, si Tony baru meninggal. Responnya, yang bener. Udah, sama aja. Bahkan kalau terjadi dua-duanya, si Tony baru pacaran. Yang bener. Iya, abis itu dia meninggal. Oh. Kagetnya udah habis sama yang pertama, men. Dan gue ngomong ini gak asal ngomong, emang bener. Kelakuan orang yang pacaran baru tuh kelakuannya gak beda-beda jauh sama orang meninggal. Orang pacaran baru tuh sebulan baru di bawah sebulan gitu, itu seminggu aja dirayain. Selamat semingguan sayang. Orang meninggal juga ada 7 harian, 40 harian. Kita semua teman-teman banyak mungkin yang di sini yang susah tidur. Gue juga susah tidur orangnya. Gue punya kasih tips sama lo semua yang buat susah tidur. Sekarang udah gadget udah makin keren, udah banyak aplikasi buat bikin kita tidur. Kalau misalnya lu nggak bisa tidur, lu bisa dengerin suara ini. Ada gadget aplikasinya cuma bikin kita relax. Ada suara ombak doang. Jadi kita relax tidur. Jadi dengerin suara ombak yang nggak bisa tidur. Kalau misalnya nggak bisa tidur juga, lu ada lagi suara hujan. Suara tidur gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa tidur juga, lu dengerin pidato presiden, tidur lu. Gue Krisna Areva, thank you.